Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini, kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Siapkan kopi Anda, karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Di informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto Selasa sore menerima laporan dari Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan yang menyebutkan terdapat sejumlah efisiensi yang dilakukan terhadap beberapa program strategis Presiden Prabowo Subianto, termasuk makan bergizi gratis. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan melaporkan sejumlah hal berkaitan dengan strategi-strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto. Luhut memaparkan, Dewan Ekonomi Nasional memaparkan hasil survei independen terhadap program makan bergizi. Ia menyebut hasil survei tersebut menunjukkan dampak positif pada ekosistem ekonomi kerakyatan. Dewan Ekonomi Nasional juga menyebut sejumlah langkah untuk menarik kepercayaan investor, yakni melalui efisiensi anggaran, salah satunya dalam program prioritas termasuk makan bergizi gratis. Selain evaluasi, Dewan Ekonomi Nasional juga melaporkan pemerintah akan mengimplementasikan Government Technology atau GovTech yang mengintegrasikan data dari sejumlah kementerian dan lembaga. Juga tadi kami laporkan mengenai government teknologi, karena sudah 80% government teknologi ini terkoneksi, dan pertama kali juga 8 kementerian lembaga sepanjang Republik ini merdeka, datanya jadi satu, tanggal 1 Juni kemarin. Jadi sebenarnya tanggal 1 Juni kemarin itu ada peristiwa besar kalau menurut kami, karena datanya menjadi satu berbasis AI. Informasi kedua, Rapat Paripurna DPR ke-21 masa sidang ke-5 2025-2026 resmi mengesahkan revisi perubahan ketiga UU Polri menjadi undang-undang. Salah satu poin yang menonjol yakni perpanjangan usia pensiun bagi pejabat kepolisian. Rapat Paripurna DPR dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan turut dihadiri langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pengesahan RUU Polri disahkan yang didahului laporan Ketua Panja RUU Polri sekaligus Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Habib menyampaikan perubahan RUU Polri melengkapi KUHP yang belum lama disahkan. Undang-Undang Polri memuat sejumlah ketentuan perubahan, antara lain soal batas masa pensiun anggota mulai dari tamtama hingga perwira, lalu penguatan Kompolnas hingga penempatan Polri di jabatan sipil. Dalam undang-undang ini turut mengatur soal perubahan batas usia pensiun Kapolri menjadi 60 tahun yang diatur dalam pasal 30 ayat 5 huruf C. Bahkan di dalamnya juga menyebut bahwa masa jabatan Kapolri bisa ditambah sesuai kebutuhan Presiden. Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca, itu sudah diatur, sehingga kemudian terkait dengan sumbatan bottleneck, terkait dengan stucknya suatu posisi ini semuanya sudah diatur. Mungkin nanti akan bisa dilihat, karena intinya kami Polri tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi amanat dari undang-undang ini sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat. Informasi ketiga, Selasa pagi, pimpinan DPR mengumpulkan para direktur Bank Himbara. Dalam pertemuan ini, salah satu hal yang dibahas adalah terkait fenomena pasar saham dan kondisi perekonomian Indonesia. Petinggi Bank Himbara menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Gedung Parlemen Jakarta. Selain pimpinan Bank Himbara, pertemuan ini juga dihadiri BPI Danantara, Mensesnek, BPJS Ketenagakerjaan, dan Taspen. Diskusi ini membahas sejumlah persoalan perekonomian Indonesia dan situasi pasar yang dipengaruhi kondisi global. Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time.
Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.